He's coming soon. I will sing praise to the Lord all my life, for as long as I live. Praise the Lord, O my soul, for he reigns forever and forever. Praise your God, O Zion. Let his praises be heard throughout all generations. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali mendengarkan Dafar Elohim di minggu terakhir atau sabat terakhir tahun 5781 ya, kalender Ibrani. Karena apa? Karena hari Selasa besok kita sudah memasuki tahun 5782. Jadi kita akan ketemu lagi 1 tahun. Ya, karena ini tahun 571, besok ketemu lagi 572. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh melewati setiap hari demi hari. Hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul merasa benar atau berusaha benar. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak orang merasa dirinya itu benar. Sehingga kalau ada orang yang berselisih pendapat, selalu merasa dirinya itu paling benar. Salah pun tetap merasa dirinya itu benar, saudara. Bukan hanya berselisih pendapat atau berantem atau ribut. Bahkan tentang Dafar Elohim saja banyak orang yang selalu merasa benar. Nah, sekarang ini kita merasa benar atau berusaha benar, saudara. Di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Kitab Misle atau kitab Amsal pasal 21 ayat 2 dikatakan demikian, saudara. Kal derek is yasar beinai wetochen liwet Yahweh. Setiap jalan orang adalah lurus menurut
Yahweh menimbang hati. Amin. Amin. Setiap jalan orang itu lurus. Jadi merasa saya ini lurus, jalan saya wes bener, saudara. Jalan saya ini dikatakan di sini derek isyasar, jalan yang lurus menurut pandangan kita sendiri. Oleh sebab itu dikatakan setiap jalan orang, kol derek jalan semua orang. Isyasar ini artinya setiap jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri. Makanya wajar kalau ada orang lagi berantem, kalau orang lagi berselisih pendapat, bahkan itu tentang dapat Elohim pun, saudara, orang selalu merasa dirinya yang benar. Saya menyampaikan ini karena ini firman Tuhan, tertulisnya seperti ini, dapat Elohim. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan merasa dirinya benar. Tetapi sekali lagi, tetapi Yahweh menimbang hati. Amin. Amin. Bapak Yahweh menimbang hati. Artinya apa? Sekalipun engkau itu benar, ya menurut pandangan kita saya ini benar, tapi Tuhan atau Bapak Yahweh tahu hati kita. Apa yang kita sampaikan kebenaran itu tujuannya baik apa tidak, saudara? Saya beri contoh, saudara. Orang Farisi atau Perusin, Saduki, betul kalau sabat dikatakan kita saat engkau sabat jangan melakukan pekerjaan yang berat. Betul nggak, saudara? Amin. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Artinya begitu sabat ya wis duduk diam nyantai berdoa. Sudah, nggak ada lagi apa-apa. Sehingga waktu Yesua itu murid-muridnya atau talmidnya memetik gandum pada hari sabat ditegur sama dia. Kenapa talmidimmu atau talmidimmu atau murid-muridmu itu memetik gandum pada hari sabat? Saudara, yang disampaikan orang Perusin benar, karena sabat harusnya duduk diam. Benar, saudara. Tetapi sekali lagi Bapak Yahweh itu menimbang hati. Kamu boleh negur, tapi tujuan kamu apa? Paham, saudara? Tujuan kamu karena pengen menjatuhkan orang lain. Nah itulah Yahweh menimbang hati. Dan yang tahu hati seseorang itu Bapak Yahweh, saudara. Amin. Amin. Yang tahu. Kita nggak tahu ada orang yang di depan kita baiknya luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh. Waduh, ini orang lagi kesusahan. Terus kemudian dibantulah orang itu. Nah yang tahu Bapak Yahweh bantu ini ada modusnya apa tidak? Betul nggak? Dia membantu ini benar-benar dia tulus atau modus? Nah yang tahu hatinya itu Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, contoh banyak orang, wah situasi gini yang bantu di mana-mana, bagi ini bagi itu. Tujuannya besok kalau ada pemilihan umum kepilih. Nah ini modus namanya, ya nggak, saudara? Tujuannya tidak lurus. Makanya dikatakan setiap jalan orang lurus baik yang dia kerjakan. Tetapi Bapak Yahweh menimbang hati orang. Makanya saya selalu mengajarkan untuk kehendak Dodula Yahweh, kalau baik harus baik. Tidak boleh pura-pura baik. Kalau tulus harus tulus, tidak boleh modus. Artinya modus itu ada pamrih. Saya pernah mengajarkan saudara, kalau kita bilang, saya tak nolong orang supaya suatu saat anak saya ditolong orang, itu sudah pamrih, saudara. Nolong orang supaya suatu kali anaknya juga ditolong, berarti kan pamrih supaya anaknya ditolong orang. Kita nggak usah pamrih, Tuhan nggak mau berhutang sama kita. Amin. Amin. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, saudara, sudah menjadi sifat manusia yang sering merasa dirinya benar, betul nggak, saudara? Amin. Itu sudah sifatnya manusia merasa dirinya benar terus. Sekalipun belum tentu apa yang dilakukan itu benar. Bahkan sering berdalih dan melemparkan kesalahan kepada orang lain karena tadi merasa benar, ya kan? Bukan berusaha benar, karena merasa aku benar kok. Ya saya nggak mau. Saudara, inilah yang sering manusia itu lakukan. Dia berdalih dan kalau salah nggak mau. Kalau salah orang lain, kalau benar itu baru aku. Nah itu sifat manusia yang sering kali ada muncul, saudara. Nah, sudah menjadi sifat manusia yang sering merasa dirinya benar dan sering melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Saya beri contoh. Yang pertama, saat Adam jatuh ke dalam dosa, saudara.
Dan Bapak Yahweh tahu, karena Bapak Yahweh tahu menimbang hati, saudara. Kemudian ditanya, Adam, kamu ada di mana? Saudara, dia takut. Dan saat Adam jatuh ke dalam dosa, Adam melemparkan kesalahan itu kepada Hawa istrinya. Apakah engkau makan buah yang ada di tengah taman itu? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu yang memberi dan aku yang memakannya. Kesalahannya dilemparkan kepada si perempuan. Memang perempuannya ngasih, tapi kalau dia punya iman kan nggak mungkin harus makan. Betul nggak saudara? Kalau kita punya komitmen iman yang sungguh-sungguh. Kemudian Hawa juga ditegur. Hawa, apakah engkau makan buah yang ada di tengah taman itu? Hawa bilang, ular itu yang menggoda aku. Terus makanya kalau nanti dicari ujung-ujungnya yang salah selalu setan. Betul nggak? Pokoknya orang berantem, nanti setan ini lagi kerasukin kamu, setan ini lagi begini, segala macam saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah yang namanya manusia itu banyak dalih, banyak alasan yang selalu dibuat oleh manusia. Di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 29, demikian dapat Elohim. Lefat re'ese mat sakti. Asar asa ha Elohim et ha Adam yasar wahema fixku kisponot rabim, yang artinya lihatlah hanya ini yang telah aku temukan, bahwa Elohim telah membuat manusia itu jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jadi manusia itu diciptakan baik, jujur, benar, tapi selalu cari alasan. Ya enggak saudara? Melemparkan kesalahan demi kesalahan kepada orang lain. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Elohim menghendaki kita berjiwa besar. Tuhan menghendaki kita ini berjiwa besar. Oleh sebab itu kita diajar Tuhan bukan merasa benar, tetapi diajar untuk hidup benar. Jangan pernah merasa benar kalau memang kita salah. Belajarlah berjiwa besar, saya salah, saya minta maaf. Amin. Oleh sebab itu saudara, Elohim menghendaki kita berjiwa besar dengan mengakui setiap kesalahan dan dosa supaya menjadi pemulihan dan terobosan. Jadi kalau kita berjiwa besar tak kita salah, Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan tahu hati kita. Kalau Tuhan, saya salah, hari ini saya berdosa, kenapa tadi saya marah, saya minta ampun, Tuhan pulihkan kita kok. Dan kita akan melihat banyak keajaiban terjadi kalau kita berani berjiwa besar. Di dalam kitab Yakob atau Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian saudara. Hitwadu al kataihem islifne re'ehu wahid palu isbeat re'ehu lema antarafu gadol koka sel tafilat sadik bitfu alata. Yang artinya saudara, yang dikasihkan artinya begini. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Amin. Syaratnya apa doa itu memiliki kekuatan yang besar? Syaratnya adalah kita mengakui kesalahan. Amin. Makanya Tuhan kenapa kalau berdoa diajarkan ampunilah kesalahan kami Tuhan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak. Kadang itu kita ada dosa yang tidak sengaja. Kita ngomong tok, menurut kita ngomongnya sudah baik, orang tersinggung bisa jadi dosa saudara. Betul nggak saudara? Saudara naik motor, tahu-tahu aduh tenggorokannya gatel, ngeludak, nggak taunya di bawah ada orang, kita nggak tahu kena orang-orangnya marah, jadi dosa. Jadi ada hal yang kita tidak sengaja saudara. Saya pernah membuat judul khotbah yang judulnya iseng membawa petaka. Tahu iseng membawa petaka? Kadang ini ada SMS nyasar. Betul nggak saudara? Sering nggak? WA lah nyasar. Tahu-tahu kalau dulu SMS, tahu-tahu bilang begini, yang nggak kangen nama aku. Padahal nggak tahu orangnya ini siapa. Nah karena iseng, wah ini kok iya nih. Terus di WA lah, balesin, oh iya aku juga kangen. Aduh siapa? Akhirnya mulai chat lah, kenalan saudara.
Ini iseng tadinya nggak kenal kok, betul nggak? Tapi ini bisa jadi petaka. Udah begitu dibaca istrinya, loh siapa ini yang kok kamu bilang yang? Nah saudara, ini bisa ribut, bisa pisah, bisa macam-macam berantem hanya gara-gara iseng membawa petaka. Wah sudah berantem sama istrinya, ribut rame sama istrinya, akhirnya istrinya pulang ke rumah orang tuanya, saudara. Akhirnya kopi darat pas ketemu bilang yang jebule cowok juga. Lah iki jeruk minum jeruk namanya, saudara. Lu manjang ketemu lho kamu toh. Lah ini lanang duran hanya iseng wis kadung karo bojone berantem jebule manjang ketemu lanang to lanang. Ini kan jeruk minum jeruk, saudara. Nah inilah iseng yang membawa petaka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Ternyata untuk sembuh aja itu butuh pengakuan yang besar. Untuk sembuh. Makanya kalau kita orang itu waktu sehat nggak sadar, masih kuat nggak sadar. Wah apa yang dilakukan lakukan saja. Begitu wis sakit baru aduh kemarin kok ngomongnya nggak enak. Apalagi kalau sudah mau meninggal nih. Waduh panggil kayak sedulurku aku biar pernah ngunek-ngunek kayak muring-muring pernah. Wah aku juga ngapura. Wis arep mati kayak mau bertobat, saudara. Nah ini diajar oleh Tuhan supaya kamu disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Segala macam penyakit. Amin. Dan saudara, doa orang benar kalau kita sudah diampuni, kita sudah saling mendoakan diampunkan, doanya penuh dengan kuasa. Amin. Doanya penuh kuasa. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Artinya memiliki kekuatan, powernya itu besar. Saya beri contoh, saudara. Ya, contohnya adalah Raja Daud yang terakhir. Ya, contohnya Raja Daud. Daud itu pernah membuat satu kesalahan besar sama Bapak Yahweh. Kesalahan besar yang dialami oleh Daud, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah dia mulai meragukan kekuatan Tuhan. Itu yang paling bahaya. Kalau umat Elohim sudah mulai ragu dengan Bapak Yahweh, bahaya. Nah Daud mengalaminya. Daud tapi berjiwa besar, dia mau mengakui kesalahannya, saudara. Itu terjadi saat Daud mulai menghitung pasukannya. Saya pernah buat judul khotbah juga yang saya beri judul Netzif, saudara. Itu artinya pasukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab 1 Divri Hayamim atau 1 Tawarik, perhatikan ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, 1 Divri Hayamim atau 1 Tawarik. Nah, pasal 21, saya bacakan saudara menyimak dengan baik. Dan Satan atau setan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saudara, bayangkan seorang Raja Daud yang suka memuji saja bisa digoda setan. Apalagi manusia biasa kalau tidak pernah mau mendekat sama Tuhan. Dan dikatakan, dan Satan atau setan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dan Daud berkata kepada Yoab dan para pemimpin rakyat, pergilah hitunglah orang Israel mulai dari Betseba sampai ke Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku mengetahui jumlah mereka. Dan Yoab berkata, kiranya Yahweh menambahkan umatnya 100 kali lipat ya Tuanku. Bukankah mereka semua adalah hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menghendaki hal itu? Mengapa dia harus menjadi Israel bersalah? Daud itu perang selalu menang karena Bapak Yahweh bilang. Ngapain harus ngitung pasukannya? Saudara, paham? Nggak ada pasukan aja kalau Bapak Yahweh bergerak pasti Daud menang kok. Dia mulai hitung-hitungan, saudara. Terus, namun titah raja memaksa Yoab. Maka keluarlah Yoab lalu menjelajah seluruh Israel, kemudian pulang ke Yerusalem. Dan Yoab menyerahkan hasil perhitungan rakyat itu kepada Daud. Dan seluruh orang Israel berjumlah 1.100.000 orang yang menghunus pedang. Banyak kan? Wah, merasa pasukanku. Jadi kadang orang itu nak temenin akeh merasa aman. Kalau dijaga pengawal banyak merasa aman. Nah ini seperti yang Daud lakukan. Dan dari Yehuda sebanyak 470.000 orang dan masing-masing menghunus pedang. Jadi kalau dijumlah itu sudah 1.570.
Namun Lewi dan Benyamin tidak dia hitung dari antara mereka karena titah raja dianggap keji oleh Yoab. Sing disuruh pun sudah merasa nggak nyaman. Lalu Daud berkata kepada Elohim, aku telah sangat berdosa karena aku telah melakukan hal ini. Maka sekarang aku mohon jauhkanlah kesalahan hambamu karena aku telah melakukan kebodohan. Nah, ini membuat kekejian Bapa Yahweh. Kenapa? Karena setiap Daud pergi kemana itu yang membuat perlindungan Bapa Yahweh. Tapi dia mulai merasa hitung-hitungan. Merasa kalau pasukanku banyak aku tenang. Kalau merasa pasukanku banyak aku masih menang. Jadi mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Terus, dan Yahweh berfirman kepada Gad melihat Daud dan berkata, pergilah dan engkau harus berbicara kepada Daud dengan mengatakan, beginilah Yahweh berfirman, aku membentangkan 3 perkara kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya untuk maka aku akan melakukannya kepadamu. Nah, karena dampak kesalahannya Daud suruh memilih 3 hal. Dan 3 ini tulah ini mengerikan semua, saudara. Dan Gad datang kepada Daud dan berkata, beginilah Yahweh berfirman, pilihlah bagi dirimu, apakah 3 tahun kelaparan atau 3 bulan dihalau dari musuh dan pedang terus-menerus mengejar, atau 3 hari pedang Yahweh, yakni wabah di negeri. Dan malaikat Yahweh mengadakan pemusnahan di seluruh wilayah Israel. Maka sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harus sampaikan kepadamu yang mengutus aku. Perhatikan, 3-tiganya berat gara-gara kesalahan mulai meragukan kuasa Bapa Yahweh. 3 tahun kelaparan, lawang orang lapar sehari aja ngamuk. Betul gak saudara? Wes dari ladang nyunggi brokoli berat sampai rumah buka tutup orang apa-apa marah baru lapar sebentar. Ini 3 tahun. Ada gak yang gitu suami? Mbak nih, gak orang apa-apa. Nah, ya gak saudara? Setelah lapar nih, nah saudara yang dikasih ini baru sehari. Orang puasa Yom Kippur 25 jam aja banyak yang motong di jalan. Ya enggak saudara? Apalagi puasa Ester 3 hari 3 malam. Ini kelaparan. Pilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan dihalau dari hadapan musuh. Artinya dikejar-kejar musuh dengan pedang 3 bulan. Coba, artinya kematian itu mengejar terus. Atau 3 hari, cuma 3 hari loh, wabah Yahweh mengejar dari orang Israel ya. Atau yakni wabah di negeri ya, dikatakan, atau 3 hari pedang Yahweh, maksudnya wabah. Perhatikan, 3-nya mengerikan. Kemudian apa? Dan Daud berkata kepada Gad, aku berada dalam suatu kesulitan besar. Ya sulit, memilih gak ada yang enak kok. Kalau disuruh pilih, kamu milih mana? Tiket pesawat ke Eropa 4 hari atau seminggu di Bali, atau kamu makan di restoran mewah? Milih, wah enak semua ini saudara. Tapi ini 3-tiganya pilihannya buruk. Mana yang harus dia pilih? Dan Daud berkata kepada Gad, aku berada dalam situasi yang kesulitan besar. Sekarang biarlah aku jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena kemurahannya sangat besar. Tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Akhirnya Daud memilih, aku ben jatuh di tangan Yahweh daripada aku tangan musuh. Kalau tangan musuh 3 bulan pedang mengejar, malu nak kalah di hadapan manusia. Itu pilihan Daud. Dan Yahweh mendatangkan wabah kepada Israel sehingga 70.000 orang Israel rebah. Bayangkan hanya 3 hari 70.000 orang mati. Apa enggak mengerikan kalau berurusan dengan Tuhan? Makanya hindari hal itu. Terus, dan Elohim mengutus seorang malaikat ke Yerusalem dan mengadakan pemusnahan. Dan ketika dia sedang mengadakan pemusnahan, Yahweh melihat lalu menyesal dari malapetaka itu. Kemudian berfirmanlah kepada malaikat yang sedang mengadakan pemusnahan, cukup, sekarang turunkanlah tanganmu. Dan malaikat Yahweh berdiri di dekat tempat itu, yaitu pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud melayangkan pandangannya dan melihat malaikat Yahweh berdiri di antara langit dan bumi, dan pedangnya terhunus di tangannya dan teracung atas Yerusalem, maka Daud dan tua-tua sujud mengenakan kain kagum, artinya mesal. Kemudian Daud berkata kepada Elohim, bukankah aku yang berkata supaya menghitung rakyat? Ya akulah yang berdosa dan sesungguhnya telah melakukan yang jahat. Tetapi kawanan ini apakah yang telah mereka lakukan? Ya Yahweh Elohim, aku berdoa kepadamu, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku, keluarga ayahku, dan janganlah umat. Ini orang yang berjiwa besar. Pemimpin yang hebat itu kayak gitu. Dia katakan apa? Lu bukan kasih salah aku Tuhan, masa rakyatku sing harus jadi korban? Ini hebat.
Sekalipun dia salah, tapi dia mau mengakui kesalahannya. Amin. Tuhan yang salahkan aku, biarlah pedang itu menghadapi aku. Jangan kepada sama kalau seorang gembala ya harus gitu. Tuhan ini sing salah aku yang nanggung. Jangan jemaat yang saya layani. Jangan malah begitu ngalamin, wah itu biar jemaat lah. Nah sing loro-loro jemaat, gembalanya sehat. Nah ini apa saudara? Harusnya kita pemimpin yang bertanggung jawab. Amin. Makanya darah jemaat itu di pundaknya gembala. Paham saudara? Kalau gembalanya salah, tanggungannya pada gembalanya saudara. Jadi gak gampang, gak main-main, istilahnya begitu saudara. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan Daud saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kesulitan besar. Tapi Daud mau berjiwa besar. Amin. Inilah orang yang kita harus berusaha untuk benar. Dan apa yang dilakukan, Daud melakukan yang benar. Kalau kita baca kisah ini terus, saya terangkan saja saudara. Kemudian Daud harus membayar. Makanya dia pergi ke tempat pengirikan Ornan. Dan dia katakan apa saudara? Saya mau beli tempat ini. Tapi Ornan baik untuk penghapus dosa atau kesalahan yang dilakukan Daud. Dia membuat mezbah bakaran. Dan dia ada di tempatnya Ornan. Dan Ornan katakan biarlah tempat pengirikan ini nanti yang jadi korban. Termasuk lembunya, termasuk alat untuk pengirikan. Dan Ornan berkata apa saudara? Sudah untuk tuanku. Janganlah engkau mengganti biaya. Nah ini biasanya istilahnya jemaat sing baik. Betul gak saudara? Jemaat atau rakyat sing baik karena pejabatnya atau gembalanya sing datang wis gak usah ngasih, gak usah bayar. Coba kalau ada restoran yang punya itu jemaatnya gembalanya datang kan biasanya begitu, betul gak? Wah itu Pak Gembala wis gak usah bayar, betul gak saudara? Tapi tidak, karena ini kesalahan yang dihadapi Daud berjiwa besar. Ini kesalahan bukan pada rakyatku, tapi kesalahan ada padaku. Aku yang salah. Jangan timpakan itu kepada orang yang tidak bersalah. Dan dia membuat mezbah itu di Ornan. Dan saat orang itu berkata saudara, dia katakan silahkan ambil lembu. Bahkan tempat pengirikan untuk mezbah bakaran juga sekalian. Dan Daud berkata aku akan mengganti. Ornan berkata tidak perlu mengganti biaya. Daud berkata apa? Tidak, aku harus membayarnya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Artinya dia tetap bayar harga. Amin. Enggak cuma dia hanya ngomong tok, tidak. Banyak orang yang ngomong. Banyak orang ngomong, weh besok perpuluhan harus rajin jemaat. Tapi gembalanya nggak pernah perpuluhan. Saudara, saya paling nggak bisa. Saudara. Ayo kita mulai. Saya selalu, makanya kenapa saya selalu ajarkan gini. Namanya rumah. Kalau dibawakan persen, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan. Makanya kalau saya di rumah, siapa saja silahkan. Siapa saja, nggak harus jemaat kok. Orang yang datang tak suruh makan. Kenapa harus seperti itu? Karena memang untuk menggenapi kitab suci. Jangan kita cuma ngomong tok, tapi hitung-hitungan, waduh mengeluarkan uang saya hitung-hitungan. Tidak. Kita harus berani melangkah. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu belajarlah untuk berusaha benar, bukan merasa benar. Karena kalau kita berusaha benar, berarti kita akan belajar berjiwa besar. Amin. Kalau kita salah, ulurkan tangan. Orang yang hebat itu orang yang mengulurkan tangan, bukan ngumpetin tangan. Orang yang hebat itu orang yang memberi jempol, bukan malah nurunin jempol. Amin. Artinya kita mengangkat, saudara, memberikan. Berusahalah hidup benar di hadapan Bapak Yahweh. Dan berusahalah untuk berjiwa besar, maka pemulihan demi pemulihan terjadi, bahkan terobosan demi terobosan terjadi. Amin. Kita tidak mengalami kesulitan besar kalau kita berjiwa besar. Makanya cepat sadar, jangan sampai seperti Daud alami, sudah keburu sampai 70.000 orang mati baru sadar, aduh iya ya, aku baru sadar. Tidak, jangan sampai itu terjadi. Amin. Oleh sebab itu lakukan, berusahalah hidup benar. Dan jangan pernah merasa benar. Aku merasa benar. Karena kitab suci ajarkan setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, ya. Tetapi Yahweh menimbang hati. Saudara mau tutupi kayak apapun, Bapak Yahweh tahu hati kita. Amin, saudara. Sukses bersama. Yahweh,
Memberkati syabat shalom kami di Ngelelo ini Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau sudah memberkati kami dan mengajar kami. Memberkati persembahan kilat-Mu sedapun persembahan. Bapak Yahweh berkati dengan lipat kali ganda. Kami percaya seluruh kilat-Mu yang sakit sudah disembuhkan dan dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Berkati juga dusun Ngelelo dan sekitarnya. Berikan suasana kondusif, aman dan sejahtera. Karena melalui kami di tempat ini nama apa Yahweh dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami tetap berserah kepada-Mu untuk pertobatan dan pemulihan. Karena di tengah bangsa ini banyak orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa buat kesejahteraan untuk Yerusalem dan sekitarnya. Bila orang yang berseru kepadamu dapat sentuh seadanya. Yang berkati Israel seperti janji yang olehmu. Siapa yang berkati akan Kau berkati kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa jikalau sebentar nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bapak Yahweh Indonesia dalam perjalanan kami jauhkan dari kuda celaka marah yang maut, bahkan orang-orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yesus. Dan sepanjang hari ini kami boleh lewati bersama dengan Engkau, menikmati syabat shalom umeforah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami naikkan seruan doa kami hanya demi nama Adonai Yesus Masih yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Seba samani dikadas mega tabu maluteka ya sereconeka kasar basha main gamba are etla menu tanaru ayo umaran wa kobotenu kasar makanu gamana lakaya benu wa atabenu lideni sayon imtaka senu minhara kileka amamulaga biaduna berarti kada lohon nikolamin. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu untuk berkah dari Abah Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismereka. Amin. Ya Yahweh panaileka wihuneka. Amin. Yesa Yahweh panaileka wa yasibleka. Shalom. Amin. Barata basade. Baru tika buat serot juneka. Baru taan kau miserteka. Baru ata baboy ka berata betse teka. Baru ata Yahweh lenu mela olam base Madonna Yesus Masih baru apa des gila olam fae. Amin.